Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, namanya ta'allum wa ta'lim wa tadakkur wa tadhkir wa nafa intifa' wa ifadah wa istifadah al-hatta ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasuli ibtiwa amaratillah subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Ar-rifqu wal layyin wa min adabihim isti'malur rifqi wal layyin wa illanna dhalika ad'a ilal qabul wa ahsama li mawaddatil fitnah wa asatul li abwabil khusuma wa syiqaq wa qad warada fil hadith inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yanza'u min syai'in illa syanah wa warada aidan inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa war rifqu khairun kulluhu. Qala sayyiduna al-imam Ahmad bin Hasan al-Attas nafa'an bihi khoslatan yahtaju ilaihi mada'i ilallah wal qadi wal layyin was siyasah wa ilzamu idha kana bihataini khoslataini la yuskil. Qala Allah ta'ala sayyidina Musa alaihi salam faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa istiqomah untuk membaca kitab Manhajus Sawi ala Thariqah Sadab Alawi. Kemarin kita bahas tentang masalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memang sejatinya kita punya kewajiban semuanya untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita itu punya kewajiban saling tolong menolong. Nah, di antara cara menolong yang paling utama yaitu dengan cara berdakwah, mengajak orang untuk agar selamat dari api neraka. Tentunya dengan adab-adab yang harusnya dimiliki oleh pendakwah, dan kita jangan sampai berpikiran pendakwah ini harus memenuhi syarat yang banyak sekali ya. Memang sejatinya kalau standarnya pendai itu seperti yang disampaikan oleh Habibana Taufik ya, jangan ada istilahnya mursyid ya, ada istilah syekh, ada istilah al-ustad ya. Ini artinya yang memang bisa menjadi tauladan dan memang ilmunya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sekedar mengajar. Kalau hanya sekadar mengajar bahasa Arab, mengajar nahwu, mengajar sorof ya, mengajar ilmu-ilmu alat ya, artinya yang tidak berhubungan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang enggak punya niat khusus ya, maka di situ kemarin disampaikan orang kafir pun bisa ya. Sama dengan belajar matematika, belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya. Nah, tapi yang dimaksud kita harus mencari ridho seorang guru itu adalah memang guru yang benar-benar menunjukkan kita ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya patut kita menjaga apa saja yang adab-adab yang harus dimiliki orang pendai walaupun tingkatan pendai itu fihi marotib, ada beberapa tingkatan-tingkatannya ya. Jadi kalau kita tidak bisa
melakukan yang tinggi, ya paling enggak yang rendah. Ini diantaranya adabnya ar-rifqa wal layyin yang disampaikan dalam kitab Manhaj Sawi ini adalah lemah lembut dan santun dalam berbicara. Nah, jadi orang kalau berdakwah dengan santun ini lebih bisa diterima ya, daripada dengan cara-cara yang kasar. Makanya dikatakan innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Sesungguhnya kelembutan ini tidak akan didapatkan kecuali kebaikan. Wala yunza'u min syai'in illa sya'na, dan tidak akan terlepas kecuali akan istilahnya tujuannya akan tersampaikan. Jadi innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah itu maha lemah lembut ya, dan cinta terhadap kelembutan. Warifqa khairun kulluhu. Lemah lembut ini atau berdakwah dengan lembut ini adalah kebaikan semuanya. Jadi pada dasarnya ketika sesuatu itu sudah bisa didapatkan dengan cara yang mudah atau dengan cara yang baik, wajib kita ambil dengan cara yang baik. Jadi kalau kita memahami kenapa zaman Rasulullah kok ada peperangan ya, ada yang mengesankan bahwa ini Islam ini disebarkan dengan pedang ya, dengan kekerasan ya. Padahal memang itu jalannya memang lewat situ ya. Artinya memang menuntut untuk perang ya. Jadi cara ngono wis ibarat ini kalau orang sehat ini harus menggunakan operasi yang semestinya membelah tubuh itu tidak sepantasnya dilakukan, tapi karena ini darurat ya, harus dibelek perutnya untuk mengambil bayi karena tidak bisa keluar dengan normal umpamanya. Sebetulnya kan melukai itu tidak boleh. Artinya tubuh kita ini sebetulnya bukan milik kita. Jadi kenapa kok dibolehkan dokter sampai amputasi? Karena apa ya, memang lil hajalid darurah ya, memang begitu juga. Tapi kalau memang jalan itu yang harus ditempuh, ya sudah ya. Itu menjadi moto ish kariman aumut syahidan ya, hidup mulia atau mati syahid ya. Jadi ketika kita dituntut kudu kasar ya kasar ya. Kalau diajak lemah lembut ya memang harusnya lemah lembut seperti itu. Jadi kita pinter mengambil siasat. Makanya dikatakan Sayyid Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas nafa'allahu bi khoslatan yahtaju ilaihi madda'i ilallah wal qadi. Ada dua hal yang dibutuhkan pendai dan seorang qadi atau hakim, yaitu al-layyin wasiyasah, yaitu lemah lembut dan bersiasat ya. Kalau sekarang bahasanya berpolitik ya. Jadi dakwah itu juga membutuhkan ranah-ranah politik ya. Apa carane ya, bagaimana bisa diterima ya. Sampai dulu Sunan Kalijogo sampai gawe wayang, gawe ya. Ini kan bentuk dari siasat, cara ya. Jadi kalau memang bisa disampaikan dengan santun ya, disampaikan dengan lemah lembut, wajib bagi kita berdakwah dengan lemah lembut ya. Jangan menggunakan kekerasan atau pemaksaan ya. Karena innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah itu maha lembut, maha santun, maha bijaksana, maka senang dengan kelembutan atau kesantunan. Jadi alayyin wasiyasa ini yang dibutuhkan.
Jadi kalau kita seandainya menemukan perkara yang memang ini harus dengan lemah lembut, umpamanya ya menemukan seorang yang preman ya, hatinya ini dilakukan dengan santun dan penuh siasat ya. Siasat ini penting ya. Karena untuk mencapai tujuan kita harus punya cara ya. Untuk mencapai tujuan itu harus punya. Nah, cara ini antara satu orang dengan yang lain itu berbeda-beda. Nah, saya menggunakan cara seperti ini, cara seperti ini. Ya, tapi tentunya tidak keluar dari jalur syariat, ya, keluar dari jalur yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman li Sayyidina Musa alaihi salam, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Berkatalah dengan qawlan layyinan, perkataan yang lembut, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Bisa dia akan ingat atau akan takut kalau kita tidak melakukan berdakwah dengan lemah lembut. Qala Sayyidina Imam Ahmad bin Idris Al-Maghribi radhiyallahu an, idza aradta an tursyida ahadan aw ta'muru aw tanha fabda' bi nafsik tsumma bi ahlik. Memang seharusnya ketika kita berdakwah, sebelum mengarah ke orang lain, fabda' bi nafsik, mulailah dari diri kita sendiri. Jadi thariqah dakwah itu sebetulnya enaknya gitu, sebetulnya aslinya itu nuntun diri kita sendiri, tapi dengan cara mencari teman ya. Jadi wong dakwah itu sebetulnya itu yang diarahkan itu mestinya ke dirinya sendiri. Nah, kenapa kok disampaikan? Nah, ini ngajak orang lain, barangkali bisa bareng-bareng bisa melakukan kebaikan. Itu otomatis fabda' binafsik, dengan diri sendiri sebelum mengarah kepada orang lain. Nah, kebanyakan orang dakwah lupa, gak memperbaiki diri, gak memperbaiki keluarga ya, tapi kesusu untuk berdakwah, untuk dakwah kepada orang-orang lain yang mestinya itu mengarah kepada dirinya sendiri. Nah, kalau bisa ya bareng aja ya. Jadi bareng maksudnya ya kita niat dakwah, ya niat islah atau mencari nasihat untuk diri kita sendiri. Jadi fa inna Umar radhiyallahu anhu fa idza arada ya'muru syai'an yanhahu anhu la yaf'al hatta yabda' bi ahli baiti. Karena Sayyidina Umar ketika menghendaki sesuatu perintah atau larangan, dia tidak akan melakukan kecuali dimulai dari dirinya atau dari keluarganya. Sumalin liman wa'abtala tunafir bitabkid ya. Kalau kita bisa lembut, otomatis orang nggak akan lari. Aina ba'dul ulama dakhala ala Rasyid qala lahu inni ji'tu li'a'dhab fasbirli li anni uridu an aghludhu 'alaik. Faqala Rasyid la taf'al. Ya, ada seorang guru ya, kamu datang ke saya, kamu kan saya kasih nasihat, tapi kamu harus sabar karena saya mempunyai watak yang keras. Jadi dikongkon sabar muridnya ini karena dia ini punya watak yang perangai yang keras. Faqala Rasyid la taf'al, ojo ya. Fa inna Allah qad arsala man huwa khairun minka. Karena Allah mengutus orang yang terbaik ya, kepadamu, ila man huwa syarrun minni, kepada orang yang paling jelek dari diriku. Nah, akhirnya turun ayat faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yasha. Faqala Rasyid a'lama minhu.
Jadi ini ibaratnya memerintahkan jangan melakukan hal yang kasar terhadap orang untuk diberi dakwah dengan alasan disuruh sabar. Kon sing sabar, aku iki. Sebetulnya memang kita kalau menilai seseorang ya, itu bisa melihat dari dua sisi. Kalau seorang guru, ya kudunya ya guru kudu santun ya. Kalau seorang murid, ya kudunya ya kudu gelem sabar. Barangkali ada kekerasan yang ada pada guru kita ya. Jadi sama-sama bisa menilai dari beberapa segi. Dari guru itu ya kudune baik ya, dari murid ya kudune sok nerima, bisa menerima apa yang menjadi perangai gurunya. Ini di Sayyid Muhammad ini termasuk setengah militer ya didikannya ini. Ada yang sampai berdarah, pukul tongkat, ada yang digigit ya. Tapi memang ya mungkin itu cara mereka untuk melatih mental dan memang transfer ilmunya itu modelnya ngono. Nah gitu bagaimana seorang murid menerima ya, menerima dengan cara yang sabar. Tapi putranya sekarang Sayyid Ahmad Wali Ani lemah lembut, jadi sampai kalau orang tamu datang itu mesti ada yang nyindir ya. Ayo abamu ini kok ingin tahu awakmu kok beda. Jadi cara ngono wis gak meniru cara dakwah daripada abahnya, tapi beliau dengan cara yang santun, lemah lembut dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya memang model seorang mursyid, seorang yang benar-benar alim itu ya kita harus, seorang murid ya harus sabar menerima daripada sesuatu yang diperoleh dari gurunya. Tapi sebagai seorang guru ya kita juga kudu berlaku baik kepada seorang murid. Jadi ada bahasanya penilaian adab itu memang seperti itu. Enggak terus jadi satu memaksa, gak iso guru kudune ngene, murid kudune ngene, enggak. Jadi mestinya kita memposisikan diri awake dhewe iki sebagai apa? Mestinya kalau menemui hal-hal seperti ini, berarti awake dhewe dikon sabar. Jadi enggak boleh suudzon terhadap guru. Guru kok ngamukan, guru kok didik menghukum, guru kok enggak boleh seperti itu. Karena posisi kita sebagai seorang murid gitu loh. Bisa dipahami ya. Jadi ketika melakukan taklim, belajar mengajar ya, kita harus punya adab husnudzon dengan seorang guru. Apa yang dilakukan guru insya Allah itu adalah terbaik kalau memang itu guru yang tidak keluar dari jalur syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gurune gak istiqomah, gurune ya sering nglakoni maksiat. Kita nggak bisa ya, kita ambil yang baik, kita ambil yang buruk, kita tinggalkan gitu saja. Kalau kita menemui ada seorang guru tapi perilakunya gak sesuai dengan syariat ya ambil kebaikannya saja. Jadi ini adab yang harusnya kita jaga sebagai seorang murid atau posisi kita sebagai seorang guru. Semoga mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat, dan kita terus bisa istiqomah dan kita bisa mendapatkan apa yang menjadi futuh, terbukanya ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la lagha asrafna fatub alaina tauba tansil li kulli hauba wastur lanal awrati aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwan sairil khilani wa kulli
sumbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi isma fadlan wajudan manna la bittisabi minna bil mustafa rasuli la bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi atal habbi wa alihi wa sahbihi datatasi sumbi walhamdulillahi bil bati wa talai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.